Kira-kira kenapa ya ada orang yang menyukai bahasa atau justru ada pula orang yang tidak menyukai bahasa tertentu? Yuk kita cari tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aninda Fauzia Oktaviani dengan NIM 2101421098. Saya salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya, perkenankan saya untuk menyapa terlebih dahulu dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik, Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman, Magister Humaniora, dan Dr. Tommy Yuniawan, Magister Humaniora. Jadi teman-teman, jawaban dari pertanyaan kenapa ya ada orang yang menyukai bahasa tertentu dan atau tidak menyukai bahasa tertentu? Hal tersebut dikarenakan adanya sikap bahasa. Sikap bahasa adalah proses mental dan perasaan seorang penutur terhadap bahasa tertentu, baik bahasa dirinya maupun bahasa orang lain. Lalu, dari mana sikap bahasa seseorang itu berasal? Sikap bahasa itu bisa berasal dari dua sumber, yakni determinisme dan indeterminisme. Sikap bahasa determinisme adalah sikap bahasa yang timbul sebagai akibat dari peristiwa sebelumnya yang diperoleh dari lingkungan. Misalnya nih ya, seseorang menyukai bahasa Indonesia dan menganggap bahasa Indonesia keren karena lingkungannya mengatakan demikian. Lingkungan tersebut mengafirmasikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang keren, sehingga di dalam diri seseorang akan tertanam di dalam alam bawah sadarnya bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang keren, dan hal tersebut menjadi sikap bahasa seseorang tersebut. Lalu sumber sikap bahasa yang kedua adalah indeterminisme. Sikap bahasa indeterminisme terbentuk oleh sikap mental yang bebas. Sikap bahasa muncul sebagai kehendak bebas individu. Misalnya nih ya, ada seseorang yang walaupun lingkungan sekitarnya menganggap bahwa bahasa Indonesia itu asik, tetapi seseorang tersebut justru menganggap bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang kuno karena terlalu mudah untuk dipelajari. Nah, sikap bahasa tersebut bersumber dari kehendak bebas individu atau yang disebut dengan indeterminisme. Namun, dalam realitas kehidupan, sumber sikap bahasa ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya berkolaborasi membentuk sikap bahasa seseorang. Hanya saja kecenderungan setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang cenderung untuk memiliki sikap bahasa determinisme dan sebagian yang lain cenderung untuk mengambil sumber sikap bahasa indeterminisme atau dari faktor individu. Gimana teman-teman? Jadi udah tahu ya perbedaan antara sumber sikap bahasa determinisme dan indeterminisme. Sumber sikap bahasa determinisme itu berasal dari lingkungan, sedangkan sumber sikap bahasa indeterminisme itu berasal dari kehendak bebas individu. Keduanya saling berkolaborasi membentuk sikap bahasa seseorang, hanya saja setiap orang memiliki kecenderungan yang berbeda. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyempatkan menyimak video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.